سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وشيخنا محمد سلمان المدني، وشيخنا محمد أرسل البنجري، وشيخنا محمد نبيس، وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى، وشيخنا زين بن عبد الغني، وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نور، وشيخنا محمد رافع حمدي، وشيخنا محمد أحسن بك، وشيخنا عبد الشريف الرفاعي. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa memberikan ridha, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Tercurah selalu salawat dan salam untuk baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa naqasin bi'adadi kulli ma'lum bila. Setiap kita semua selalu berhajat, selalu banyak punya keinginan. Tidak ada yang dapat mengabulkan hajat dan keinginan kita melainkan Allah Jalla Jalaluh. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai kekasihku Muhammad Rasulullah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab olehmu, aku sangat dekat kepada hambaku. Ini kabar langsung dari Allah bahwa sesungguhnya kita ini tidak pernah jauh dari Allah.
tidak pernah terpisah dari Allah. Bahkan setiap detik, setiap menit, setiap hembusan nafas, kita selalu bersama Allah. Fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hamba-Ku. Cuman prasangka kita saja Allah itu jauh. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku selalu menjawab harapan, panggilan, keinginan, munajat hamba-hambaku. Apabila mereka bermunajat kepadaku, memanggil kepadaku, bermohon kepadaku, berharap kepadaku, aku selalu mengabulkan, memperkenankannya. Rasulullah selalu memperbanyak membaca doa. Di antara doa-doa Nabi yang bermunajat kepada Allah, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kerasahan, Rasul langsung memanggil Allah, pencipta alam jagat raya, dengan membaca Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Indah kalimat ini, nyaman diresapkan, apalagi paham maknanya. Panggilan seorang hamba yang hina, yang berharap rahmat, kasih sayang Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, yang menghidupkan segala-galanya. Ya Qayyum, yang menata, yang mengatur, yang berdiri sendiri, yang tidak berhajat kepada siapapun, yang tidak bergantung dengan segala sesuatu, bahkan segala sesuatu bergantung, berhajat kepada Allah. Ya Hayyu, yang maha hidup, suatu kelupan mati semua, yang menghidupkannya Allah. Semuanya berhajat kepada Allah. Dia yang menata, yang mengatur segala-galanya, ngatur alam, ngatur alam semesta, menata diri kita. Maka Ya Hayyu Ya Qayyum, Nabi memperbanyak doa ini, memperbanyak menyebut asma Allah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan penuh penghayatan, dengan penuh pesapan, seluruh hajat harapan terhimpun dari kalimat ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tolong untuk jamaah kita istiqomahkan mengamalkan ini, minimal 100 kali sehari semalam. Lebih banyak lebih bagus. 1000 kah, 2000 kah, berapa ribu kah. Ini dahsyat. Ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke api, selain Nabi mengucap hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, Nabi Ibrahim selalu menyebut dengan asma Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Di dalam api membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ketika Nabiullah Nuh banjir besar berbuat di bahtera beliau, itu ada beberapa dangkul, kebanyakan penumpangnya agak mulai bocor. Khawatir tenggelam itu perahu Nabi Nuh. Dia bermunajat kepada kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Para nabi-nabi mengamalkan ini. Baginda Rasulullah mengamalkan ini. Tentu ada rahasia besar di balik ini. Ada makna zahir, ada makna batin. Ya Hayyu Ya Qayyum, nama hidup hanya Allah. Yang berbisnis hanya Allah. Kada ada lagi yang lain. Nang ada nang nampak ini adalah kanampakan Ya Hayyu Ya Qayyum.
yang menghidupkan kita, Allah yang mengganggu, nampak terjadinya ya Hayyu ya Qayyum pada segala apa yang ada. Lalu Nabi menambah lagi dengan tambahan doa bagus sekali. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Bukan karena dengan amalku, bukan dengan ibadahku, bukan dengan kebaikanku, tapi dengan rahmatmu ya Allah. Kita bisa membaca pun rahmat Allah. Beramal, beribadah itu wujud rahmat Allah. Kau berzikir, wujud rahmat Allah. Kau bertasbih, wujud rahmat Allah. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Astaghisu, tolong hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Dan sambungannya, fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Fala taqilni ila nafsi, dan jangan kau tinggalkan ulun, jangan kau biarkan ulun mengurus diri ulun tarfata ain, walau sekejap sekidip mata. Jangan kau lepaskan ulun darimu ya Allah. Jangan kau biarkan ulun mengurus diri ulun walau sekejap saja. Ulun kada bisa apa-apa, ulun lemah, kada berdaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Gerak dan diam ulun dalam urusan ketentuanmu, kidipan mata ulun dalam ketentuanmu. Hanya keuntunganku, sandaranku hanya Engkau ya Allah. Bagus banget ini dibaca, bagus banget ini diamalkan sebagai seorang hamba yang bergantung, bersandar kepada Allah untuk menyelesaikan problem-problem masalah yang sulit dalam hidup kita di dunia ini. Kesusahan, penderitaan apapun, baik masalah rumah tangga, ekonomi, kesulitan, pikiran, kekacauan dan segala macam problem masalah, maka berbanyaklah mengadu kepada Allah. Yang mendatangkan masalah Allah, yang menyelesaikannya pun Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau tempat kami mengadu, bergantung, bersandar, berhajat, minta tolong. Kita baca sama-sama. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Allahu Akbar. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ma talabalaka syai'un mislul ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislul zillati wal iftiqari. Ma talabalaka syai'un mislu ittirari, tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa. Wala asra' bil mawahibi, dan tiada sesuatu pun yang dapat menyegerakan tibanya pemberian ilaika kepada engkau mislu zillati wal iftiqari, melainkan merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Artinya
Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, tercepatnya doa kita dikabulkan Allah, tercepatnya hajat kita dikabulkan oleh Allah, disegerakan oleh Allah. Artinya ketika kita berhajat, tidak ada lagi pilihan lain. Artinya tidak ada lagi pandangan yang lain yang dapat menolong selain Allah. Tidak ada gantungan, sandaran, atau ada lagi yang kita anggap yang bisa menolong, yang menyelamatkan, mengabulkan hajat. Tidak ada di pandangan yang lain, melainkan hanya Allah. Putus harapan dengan segala sesuatu, dengan makhluk, dengan alam semesta, dengan diri sendiri, dengan kekuatan amal, dengan wirid kita, dengan putus semuanya. Harapan kita, sandaran kita hanya Allah. Beramal bagus, beribadah bagus, berdoa bagus, berwirid bagus, tapi semuanya pengabul hajat hakikatnya hanya Allah. Ini harus tertancap Pak dalam dada kita, dalam jiwa kita, dalam batin kita setiap waktu, setiap menit, setiap saat. Tidak ada yang bisa memberi manfaat, hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi mudarat, hanya Allah. Tidak ada yang meninggikan derajat, hanya Allah. Tidak yang menjatuhkan kita, hanya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki, hanya Allah. Tidak ada yang menahan rezeki, hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan, hanya Allah. Tidak ada yang mematikan, hanya Allah. Tidak mengatur alam semesta, hanya Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an, tiap hari diatur Allah. Inilah makna isi dari Ya Hayyu Ya Qayyum. Sudahkah ada lagi sandaran harapan selain Allah? Orang sering banget mencontohkan ini. Tidak mengapa untuk diulang biar pemahaman lebih mendalam lagi. Seperti contoh amsal ketika seorang naik pesawat terbang. Pesawat besar, muat 500, ke luar negeri. Canggih pesawatnya, indah, bagus. Pelayan-pelayannya bagus, pramugarinya indah-indah. Sehingga waktu berbuat pesawat tadi nyaman, kursinya enak, empuk, besar-besar kursinya. Terbang nyaman, keenakan di atas pesawat. Lagi lihat pramugari yang luar biasa. Karena bawa HP, ajak pramugari, ayo foto-foto dulu. Asik foto-foto kan. Rame. Lupa segala-galanya. Tidak ada beberapa jam perjalanan, cuaca buruk. Pengumuman dari kapten pilot. Pengumuman cuaca buruk. Pasang sabuk pengaman. Mesin pesawat kita satu sudah mati. Minyaknya mau habis. Pesawat gue. Ketika itu bagaimana hati kita? Ingat kemana hati itu? Tidak ada lagi harapan kepada pesawat, kepada kapten, lupa semuanya. Pasti hati itu Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pasti itu. Pramugari yang cantik ini datang menuruni, Mas, kita foto-foto lagi yuk. Kira-kira beliau kata beliau lagi hancap sudah. Ada lagi. Allah, Allah, Allah. Bahkan maaf ditawarinya, Mas, ayo saya siap loh, Mas nikahi sekarang juga. Kira-kira beliau enggak? Beliau juga. Jangan ini aja apa yang bukan hal lo, maksudnya udah cuma kalian cari izin itu berat benar. Tapi waktu itu kira-kira apa nggak kira-kira? Ada nggak keinginan lagi? Nggak ada lagi. Lepas keinginan dari segala sesuatu. Tawaran yang menggiurkan kah? Apakah? Pesawat pada gugur ya Pak?
Allah, Allah, Allah. Tentu hati kita gak ada lagi yang lain, hanya Allah. Nah inilah makna ikhtirar tadi. Ya kadang lagi sandaran, terpaksa sudah ada lagi yang lain yang bisa menolong selain Allah. Coba letakkan suasana hati itu seperti itu di mana saja, bukan hanya waktu di pesawat, bukan hanya di perjalanan, setiap waktu, setiap saat Anda hati kita seperti itu. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Umur tidak berbau. Hari ini kita kumpul, malah belum tentu. Dalam genggaman Allah umur kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seorang dimajukan enggak bisa, dimundurkan pun tak bisa. Dan ketentuan dari Allah. Maka itulah suasana hati orang yang beriman, selalu bergantung, bersandar kepada Allah, menunjukkan ittiral. Ittiral itu artinya kadang lagi wadah harapan sandaran selain Allah. Ini yang pertama. Inilah yang tercepatnya doa diijabah. Jadi syarat doa diijabah itu ketika kita berdoa berhajat kepada Allah, sudah tidak ada lagi yang lain selain Engkau ya Rabb yang bisa menolong, yang menyelamatkan, yang mengabulkan hajat. Wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftiqar. Dan tidak ada yang mempersegerakan, mempercepat pemberian Allah kepadamu melainkan dengan merasa rendah diri dan fakir miskin. Rendah diri itu artinya rendah hati. Rendah hatinya tawadhu. Apa tawadhu itu sudah kita pelajari bersama, merasa tidak ada apa-apanya kita ini, tidak ada harganya kita ini. Tanda orang itu tawadhu, sebaik-baik aku dalam amal ibadah apapun, tetap pandangan kita masih baik orang lain. Dalam amal, dalam ibadah, dalam kedekatan kepada Allah, kita anggap mereka lebih mulia, mereka lebih baik, mereka lebih barosih, lebih suci, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan kita. Kitalah yang paling hina. Kalaupun kita melihat orang yang jahat, ahli maksiat, sejahat-jahat orang itu, tetap dalam perasaan batin kita, aku masih paling jahat, aku yang paling kada baik, aku yang paling bergelimang dosa, aku yang penuh dengan kehinaan. Maka orang demikian tidak lagi menilik orang lain, enggak lagi mengurusi orang lain, dia sibuk mengurusi urusan dirinya sendiri. Kalaupun ada kemuliaan, bibir-bibir orang memuliakannya, menyebutinya, tetap ia merasa dia yang paling hina. Kalau dimuliakan orang, hanya pandangannya, Allah lah yang menutup aibku, sehingga orang tidak lihat, lalu Allah nampakkan kebaikanku. Kelihatannya nampak kebaikan itu ada tutupan Allah, sehingga aku ditutup untuk terlihat maksiatku, dosaku, kekuranganku. Allah nampakkan kebaikan. Ini karunia Allah. Ketika itu malah dia takut dengan Allah, dia melihat orang, malah merasa hina dirinya, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah jiwanya para wali-wali. Jadi syarat yang kedua agar doa diijabah oleh Allah, agar harapan dikabulkan oleh Allah, selain itu sudah berharap kada lagi yang kita minta hanya Allah, kita sendiri yang paling hina dan bergelimang dengan penuh kesalahan, dengan dosa, dengan kealpaan. Kemudian merasa dirinya sangat fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu merasa kada berisi apa-apa, berilmu kada ada. Rumah kalian ada, pada itu bukan milik kita, titipan Allah, milik Allah. Mobil milik Allah.
anak, istri, suami milik Allah. Jangan anak istri, diriku ini milik Allah. Nggak ada apa-apanya, mana aku nggak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Semuanya ini milik Allah. Seujung kuku kada diisi kemuliaan, kada diisi apa? Ini milikmu ya Allah. Bila fakir miskin kada bisa apa-apa dalam perasaan batinnya. Hanya diutamakannya, diagungkannya, disandarkannya hanya Allah. Nah, 3 hal yang tertancap di batin kita seperti ini, itu alamat doa diijabah Allah. 3 hal yang terus terpatri dalam diri kita setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya waktu berdoa, setiap waktu, setiap saat. Perasaan kita hina, gak ada apa-apanya, seluruhnya bergantung dengan Allah. Dan setiap gerak langkah kita, ini tanda orang kekasih Allah. Amman yujibu mudtarra idza da'ahu. Siapakah yang dapat memperkenankan, menyambung doa orang-orang yang terpaksa bila dia berdoa minta kepada Allah. Ya Allah, siapakah yang mengabulkan orang-orang yang berdoa, yang doanya kada lagi sudah pada mengeris selain Allah, hanya aku ya Allah. Apa itu mudhar itu? Mudhar itu yang terpaksa itu ialah yang merasa sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menolongnya, baik dari luar maupun dari dirinya sendiri, kecuali satu, itu Allah semata-mata. Orang demikianlah yang pasti segera tercapai segala hajat dan keinginannya. Dan itulah yang bernama tauhid, mengesahkan Allah. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwa Allah ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad bahwa dia Allah Tuhan Ahad. Orang yang bertauhid menganggap ada 4 tauhid. Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidul zat. Tauhidul af'al, tidak ada yang berbuat, yang menata dan mengatur diri ini dan alam semesta semuanya diatur Allah. Si A-nya kasih, B-nya kasih, ininya kasih, dalam aturan Allah. Belum mohon izin, minta maaf, minta redha. Kau umumkan waktu di masjid hari Ahad, pengajian hari Arba. Ternyata pada pengajian hari Selasa menjelang malam Arba, ada telepon dari Banjarmasin, dari tim Gubernur Kalimantan Selatan, hajat harapan agar Guru Jaro besok hari Rabu memberikan tausiah di pelantikan pengokohan para pejabat-pejabat Kalimantan Selatan, 800 sampai ribuan pejabat yang dilantik. Nggak kebayang, dan keinginan. Akhirnya rapat mufakat kena hajat, lama juga silaturahim dengan jamaah di sana. Qadarullah hari Arba kemarin Ustaz Muhammad Yosibuk, qadarullah ada jamaah anus salah satu ustaz kami di Nurul Mustafa yang melihatnya yang kemarin. Nah ini ada Bapak, itu aturan Allah. Alhamdulillah tadi malam, tengah malam baru nyampe sekitar jam 3-an lebih. Hari ini kita di sini ketemu lagi, pikir bersama, kaji bersama. Ini aturan Allah. Artinya tauhidul af'al. Allah yang mengatur kita ini. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi semuanya dalam aturan Allah.
tauhidul asmanya, tauhidus sifat, tauhiduz zat. Inilah tauhid. Orang yang bertauhid itu artinya tidak lagi memandang yang siapapun dan kadang lagi mengikuti yang lain. Memandang Allah, memandang siapapun, memandang lagi. Nah, ada hanya Allah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, segala gerak-gerikmu, perbuatmu terbitnya dari kudrat iradatnya Allah. Kemudian setelah kita tidak ada meminta berhajat hanya Allah, lepas itu hina, dina, tidak memiliki apa-apa. Ilmu milik Allah, penglihatan milik Allah, pendengaran milik Allah, penciuman milik Allah, gerak dan diam milik Allah. Manapun kita, la haula wala quwata illa billah. Lemah lunglai ada berdaya hanya Allah, bergerak pun dengan kudratnya Allah, berkehendak dengan iradatnya Allah, melihat dengan basarnya Allah, mendengar dengan samanya Allah, berada dengan tajali kalamnya Allah, tahu dengan ilmunya Allah, berkehendak dengan iradatnya Allah, berbuat dengan kudratnya Allah. Mana kita nampak kenyataan Allah, seujung kok tidak merasa apa-apa lagi. Ini tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tetap meminta karena dia mengatur yang menata. Allah tetap meminta. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak dapat sesuatu yang dapat menyamainya, menandinginya. Kenapa? Sesuatu tidak ada. Sesuatu diadakan oleh Allah. Kelihatannya ada diadakannya, bergerak digerakkannya, diaturnya. Inilah hakikat tauhid. Maka mari kita perhatikan satu isyarat memberi contoh Allah dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah Ta'ala telah membantu kamu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri, tiada berdaya. Bayangkan waktu bulan Ramadan, lapar, haus, dahaga, persenjataan sedikit, jumlah sedikit, kurang lebih 313 di perang Badar. Bulan puasa, umat Islam diserang, bukan menyerang ya. Badar itu berdekatan dengan kota Madinah, diserang dengan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy Mekah ribuan lebih, dengan tentara yang banyak, dengan kuda-kuda yang gagah, senjata yang lengkap. Umat Islam merasa nggak ada apa-apanya, sedikit, lemah, nggak punya daya, gantungannya hanya kepada Allah, sandarannya hanya kepada Allah, wadah bergantungnya hanya kepada Allah, tempat minta tolongnya hanya kepada Allah. Maka Allah janjikan, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antumul adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kalian semua, tapi kalian merasa lemah, hina, dina. Nah, jadi orang yang merasa lemah, hina, dina, maka insyaallah ada tolong Allah. Ya. Dalam rasa kuat, rasa hebat, rasa kekuatan, Allah berlepas dari kita. Kenapa di bulan Ramadan Allah mengisyaratkan, dikala fisik ini lemah, tapi orang itu berpuasa, rohaniyahnya kuat, rohaniyahnya dahsyat, maka dengan kekuatan rohani membuat fisiknya kuat. Kenapa? Roh ini gantungannya hanya lawan Allah, makanan roh ini hanya Allah, keterangan jiwa ini hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Hati, qalbun ini dikuasai oleh
dua pasukan. Pasukan pertama inilah mana fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada diri seseorang itu kecenderungan untuk berbuat maksiat dan kecenderungan untuk berbuat taat. Allah memberkabarkan ini loh sifat maksiat yang ada bagus. Nah, itu ada nafsu dan syaitan. Iman, takwa dan malaikat nih di dalam diri. Ini saling bertempur Pak. Ini perang Badar nih, perang saudara. Siapa yang menang? Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak cucu Adam, jangan kau terikut bujuk rayu syaitan, dia musuhmu yang nyata. Syaitan itu membisik-bisikkan, malas beramal, kulit beramal, hendak baramian, hendak nyaman-nyaman, hendak senang-senang, hendak poya-poya, melupakan ibadah, hendak santai aja, koler uyuh, koler berat. Iblis membuat dengan bujuknya buruk sangka, iri, dengki, dendam masuk di hati dikuasai. Nah, iman dan takwa, malaikat mengajak kepada taat, ibadah, zikrullah. Nah, mau pakai siapa kita? Makanya bulan Ramadan ini bulan penggodokan. Rahmat itu peleburan, apa? Melebur dosa, melebur syaitan. Idza ja'a syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa syubbidatis sayatin. Bila datang Ramadan, maka dibuka pintu surga. Artinya apa? Kesempatan bagi orang di bulan Ramadan untuk dapatkan pahala surga, memperbanyak amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Berlipat. Pintu neraka ditutup, artinya kesempatan untuk jatuh ke neraka jauh sekali, dan syaitan terbelenggu kada berdaya bagi siapa yang berpuasa, bagi siapa yang mengutarakan Ramadan dan taat. Sebenarnya syaitan itu kada diikat, nang ikat itu puasa kita, ibadah tadi, kedekatan kepada Allah, gantungan kepada Allah, sandaran kepada Allah, kedekatan itu membuat syaitan lari, terikat, kada berdaya. Buktinya apa? Di belahan bumi yang lain kan Ramadan orang pura-pura baramia, sedang kada puasa, ada nang pas kotok. Kalau pas kotok kan awal sepanggal, ini kada betis sepanggal. Maka tolong jamaah, khususnya jamaah Darul Maghfirah, jangan jual membuka warung di bulan Ramadan siang hari atau untuk orang kada puasa. Hati-hati, kada berbarakah, nang makan itu berdosa, pian 2 kali dosanya. Tutup. Kalaupun hendak jual buka, menghendak menjelang berbuka, dasar orang berbuka, dasar orang berbuka. Amun malam berbuka juga silahkan, tidak apa-apa, tapi siang jangan. Baik, ya sudah. Kalau lanjut lalu ya sudah. Ini kurang bosan, mengipas sate sini nang. Kedenguran baunya, baju pentol. Tapi kan depan ditolong, ada di Amerika banyak kayak itu. Jangan sama sekali. Kada berkah usahanya, kada barakah. Bahkan nah rapi nang itu tuh gue baju isnyo orang haus kakak hari kendalikan. Nah, syaitan terbelenggu bagi orang yang puasa, bagi orang yang beramal, bagi orang yang beribadah, dibelenggu syaitan itu. Kada berdaya. Ini kesempatan besar untuk kita menjelang Ramadan, kan beberapa hari lagi. Insyaallah hari akan datang Ramadan. Hari Kamis insyaallah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyatakan umur kita. Nah, mulai situlah kita mulai memperbanyak amal. Mulai ini ya. Amal dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'afun. Amal dilipat gandakan. Tidurnya orang puasa ibadah.
mendapatkan guring ibadah, guring terus lain pula. Tidur di sini artinya mungkin tidur khairullah supaya kau malam menjaga tidur daripada kita maksiat ada keruan, tidurnya untuk menjaga maksiat, jangan guring terus. Wasamtuhu tasbihun, diamnya orang puasa sama pahala tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan ujar Rasulullah, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayaumin waladathu ummuhu. Bulan Ramadan itu satu bulan, ujar Rasulullah, yang siang harinya dipandukan puasa, malam harinya kusunahkan salat taraweh. Siangnya puasa, malamnya taraweh. Selain taraweh, qiyamul lail. Jangan taraweh aja, tonton taraweh sampai berpikir murid ke rumah setelah satu mat daripada nonton TV. Sayang, peluang emas berharga Ramadan amal dipegandakan. Dan di dalam Ramadan itu ada satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang siapa beramalan di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan malam itu dirahasiakan oleh Allah. Allah padahkan berabut orang malam itu sebertaan. Maka itu lagi. Makanya ujian agar setiap malamnya terisi dengan qiyamul lail, dengan ibadah. Nah, kalau ingin dapat Lailatul Qadar, ulun yakin kan dapat semua. Lailatul Qadar itu waktunya mulai tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kesejahteraan, keselamatan dari Allah malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar, sampai waktu subuh, sampai imbas subuh, sampai waktu isyraq. Nah, itu waktunya panjang. Jadi andaikan nih kita nih setiap malam Ramadan kan buka puasa maghrib malam sedikit lalu makankah imbah isya tarawihan. Artinya ini hanya nampian gawi tuh saban malam dapatlah fadilah. Pas kebetulan waktu malam itu turun Lailatul Qadar, dapatlah fadilah Lailatul Qadar, salat isya, salat tarawih, dapat. Makanya jangan tinggalkan tarawih setiap malam, jangan tinggalkan salat setiap malam. Bila kurang habis itu beri ke rumah kurang tahajud. Kalau kita beri, kalau ada qiyamul lail, kalau udah witir, karena kalau witir lagi tambah dengan 8 rakaat kah, 20 rakaat kah, 30 rakaat kah, sunat mutlak aja rakaat 2 rakaat salam, Fatihah aja 2 rakaat salam, menunjukkan malam-malam Lailatul Qadar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, memuliakan setiap malam. Mulai malam pertama, tobat kita gawi, tasbih kita gawi, hajat kita gawi, uyuk murid. Paling jam 11 jam 12 murid. Tak bangun pulang kita umpamanya kan ada jam-jam 3 bini bawa masak tuh, menunggu bini bawa masak tahajud kita. Mbak Amalia, bini bang dapat pahala juga. Mbak Amalia juga sampai menunggu masak kok tidak atur waktunya dan 2 rakaat salat. Dan berarti kita masak malam pulang. Diatur aja, digunakan waktu. Ibadah sahur, jangan guringan lagi. Besar-besar istighfar, beramal sampai kita waktu subuh, beramalan lagi waktu subuh antara azan dan qamat, sunat 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha.
Lalu lebih baik pada tidak terus kita berwirid, apalagi berjamaah di masjid, di langgar kita berjamaah sampai waktu isya, tambah 2 rakaat salat isya, kayak haji dan umrah pahalanya. Baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, ibadah isya pokoknya kalau ayuhan tak guring stop mana. Sajam 2-3 jam, 2-3 jam, terbangun jamnya 10, duha pula. Nyamannya. Terus siapa sebaya zuhur, entah zuhur apa-apa. Pindah itu kalau pindah apa segala guring pula atau baik-baik. Ya jam 2 baca Yasin, baca Quran, sampai bebasan jangan guring lagi. Itu penyakit gila yang dulu habis asar. Nah, amalan kurang bacaan itu tidak. Makanya orang bahari 11 bulan bagawi, Ramadan parai bagawi. Bahari jadi 11 bulan tuh mencari gak sama Ramadan aku sebab amal ibadah. Makanya dahsyatnya Ramadan di antara 14 Ramadan dan kalau dia menggawe setiap malam gitu Pak enak. Nah, tarawih aja pian gawi, maghrib isya aja pian gawi, baca Quran imbahnya, berzikir, berwirid apa segala pian gawi, apalagi tambah qiyamul lail setiap malam dapat. Cuma dapatnya tergantung pula amaliyahnya ada 6. Ya, karena sama ya guru murid-murid kok ayah semua bawa karung, terserah apa 5 buah karung kita bawa perahu ke satu tempat, kalian ambil barang-barang ada di sana, kita perahu apa itu berikutnya terserah ada isi banyak asal sedikit kah, tapi kami satu karung yang banyak sudah dicapai rubuhannya pasir gitu mau yohin mau banyak akan rasa kacang yang buat sudah yang penting asal terus dulu menyuruh banyak-banyak membawa karung isi aja sehendak baik isi 2 karung 2 karung 3 buruk itu banyak ada 3 karung ada 10 karung ada semua karung yang diberi guru itu diisinya berapa ikuti masing-masing jalur ayo kita berikan sampai ke tempat buka kalau kalian babi bukan amas dan satu tim menyasar saya gambarnya semuanya dan sakarung suka alhamdulillah sakarung nanti mana 2 karung menyasar kenapa kan 2 karung 2 karung gembira alhamdulillah ya 2 karung kelihatan 4 karung menyasar kenapa ada 4 karung. Nah, penyasaran itu baru didapat tiba di akhirat. Kenapa aku sedikit beramal? Ayo, semangat. Di dunia ini wadah uyuh-uyuh, di akhirat wadah penyaman-nyaman. Uyuh karena Allah. Bahkan di antaranya Nabi menjanjikan orang yang umrah di bulan Ramadan di hadis tadi. Pahalanya sama berhaji lawan aku ya Rasulullah. Kedekatan memang uyuh puasa panas haus tawaf syahid tahallul berhaji lawan Rasulullah. Tapi apa? Amun berhaji lawan Nabi mudahan di surga lawan Rasulullah, berhaji aja lawan Rasulullah di surga lawan Rasulullah. Belum awalnya Ramadan ini istirahat hendak fokus di Tanjung aja, ternyata sebagian jamaah datang minta supaya guru berangkat juga, kami tahu berangkat dua yang dalam tiang. Nah, hanya 2-3 hari yang lewat, ulun pikir-pikir jalan bagi-bagian. Maksudnya kita kalau tahu kita kayak pakaiannya jamaah Lailatul Qadar dan fadilahnya sama berhaji lawan Rasulullah dan ambil program 15 Ramadan sampai Lailatul Qadar di bagi-bagiannya. Akhirnya alhamdulillah doakan dulu mudah-mudahan diberi kesehatan ulun berhadap lawan jamaah insyaallah karena tanggal bulan Ramadan itu berangkat umrah dulu. Mudah-mudahan pian-pian yang belum berangkat dikabulkan oleh Allah. Niatkan bulu Juni. Alhamdulillah insyaallah berangkat. Kenapa? Menurut Allah uyuh karena insyaallah ulun imbah Ramadan ada halaman bisa haji pulang. Menurut uyuh harus saya
Tapi bagaimana ganjaran terbesar dari Allah bagi orang-orang yang Ramadan amaliyah. Nah, bagi pian-pian yang ada ke sana jangan sedih. Ada pahala haji, ada pahala umrah bagi orang yang sembahyang subuhnya berjamaah di masjid di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, terus berwirid beramaliyah sampai waktu Isra. Lalu sampai sholat Isra 2 rakaat, pahalanya sama haji dan umrah di luar. Masya Allah. Nah, pertolongan Allah itu akan datang kepada siapa? Kepada orang-orang yang merasa lemah, hina, tidak ada berdaya. Kemudian isyarat Allah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar fakir miskin. Jadi Allah akan memberikan apakah ada kita. Kalau bujur-bujur merasa kada bisa apa-apa, nah, ketiga macam hal inilah yang paling cepat untuk menyampaikan atau mendatangkan karunia pemberian Allah. Seorang yang terpaksa karena benar-benar telah merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kepadanya kecuali rahmat karunia Allah. Sebab ia sendiri telah begitu miskin dari segala apa yang dapat digunakan untuk memancing apa-apa dari Allah. Maka hanya bergantung pada rahmat karunia Allah semata-mata. Maka dengan demikian ia merasa rendah betul, sebab ia minta tetapi tanpa sesuatu yang diajarkan untuk layaknya meminta kepada Allah. Apakah tidak apa-apanya? La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Inilah ujar Rasulullah, kalimat la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Kalimat ini suatu kekayaan dari kekayaan surgawi. Jadi bila orang banyak membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, orang yang membaca ini, orang yang merasakan maknanya, dan tadi ada berdaya, ada kekuatan, hanya bergantung Allah, rasa hina, rasa fakir, maka sesungguhnya ia hidup bagaikan di dalam surga. Walaupun diam di dunia, kenapa hatinya gembira terus, gantungannya lawan Allah, sandarannya lawan Allah. Ia merasa puas hanya dengan jaminan ketentuan qada dan qadarnya Allah. Ayo para jamaah, perbanyak Ramadan, puasa, malam tarawih, qiyamul lail, kharaja min dunubihi qayaumin waladathu ummuhu. Allah keluarkan dari dosa-dosanya kayak bayi yang baru lahir. 10 awal Ramadan turun rahmat. Perbanyak kita membaca Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. 10 yang kedua turun ampunan dari Allah. Allahumma firli dzunubi ya rabbal alamin. 10 hari yang ketiga itqun minan nar, bebas dari siksa api. Bapak Ibu yang mulia, lihat dahsyatnya puasa. Tahukah pian yang namanya ulat bulu? Ulat bulu itu jalannya merayap. Semua orang jijik. Makanannya daun yang kering. Hina, rumahnya di tanah. Jangankan babinat latihan kalau aku jualan ulat bulu. Ini gambaran orang yang penuh dengan nista, dosa dan maksiat. Tapi si ulat bulu yang penuh dengan dosa dan sudah sadar akan kekurangannya, keaiban dirinya. Lalu datanglah Ramadan. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh. Puasanya bukan puasa orang awam, puasa khawas. Selain menahan lapar dahaga, dia tahan motornya kada memfitnah orang. Lihat menahan mata kada melihat maksiat. Ini puasa, berdiam di kamar. Soalnya Pak buka HP, lihat kan aurat orang kada keluar itu. Itu menghilangkan pahala. Puasa becek ketawa sedang lain, berayu-rayuan sekalinya. Menghilangkan pahala. Betapa banyak orang yang puasa yang cuma menahan lapar dahaga, pahala nggak dapat. Kenapa? Puasa awal.
puasa khawas dan menahan lapar, dahaga, menahan mata, menahan telinga daripada maksiat. Puasa khawas menahan hati, tidak memandang yang lain, tidak mengingat yang lain selain Allah. Udah dulu puasa, menahan lapar, menahan dahaga, dikir terus. Lama kelamaan karena dia puasa, berubahlah udah pulih di kepompong, berubah menjadi kupu. Nah, akan jalannya merayap tabah. Makanannya daun madu. Isyarat madu ini makanannya makanan rohani yang dikir, salawatu, madu, istighfar, tasbih. Rumahnya tanah, istananya apa? Aras Rabbani. Terbangun di hadrat Allah. Aslinya jelek, mulia, nur di hadrat Allah. Ini orang puasa. Ini puasa, ular buruk namanya. Tapi ular juga puasa. Ular puasa, imbang puasa, ganti salobor tetap jadi ular. Tapi ya, efek manfaat puasa imbang Ramadan, akhlaknya bagaimana? Puasa dulu imbang Ramadan, terjaga mulutnya, kata lagi fitnah orang, memperbanyak amal, berubah lebih baik. Puasa ular, imbang puasa Ramadan, nggak butuh Ramadan, tetap kami berarti ular, tetap maksiat. Puasa ular namanya. Mudah-mudahan puasanya puasa ulah dulu, berdosa, bagi derajat, memperbanyak amal ibadah, berbanyak amal, berbanyak sedekah pada Ramadan yang berkah ini. Ini saja dahulu yang dapat ulun sampaikan pada